pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami guruku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Saprianti, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 Angkatan 2 Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, nomor induk mahasiswa 233011720450. Saya bertugas di SDN Teluk Dalam 3 Banjarmasin. Hari ini Senin 4 Desember 2023 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 4 dengan materi gaya di sekitar kita dengan topik pengaruh gaya terhadap benda. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak ibu? Ya, alhamdulillah hari ini kabarnya baik. Sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Wais, ya silakan Wais. tangan diangkatkan, siap berdoa. Terima kasih, silakan duduk Wais. Hari ini ada yang tidak hadir atau tidak hadir? Sebelumnya Ibu presensi dulu. Ahmad Subeki. Hadir. Ya. Almira Naila Putri. Hadir. Cahaya Najwa Haira. Hadir. Ciko Radika. Hadir. Hana Raisa Kamsa. Yohana. Hadir. Maria. Hadir. Wais Ulang Nafis. Iya, alhamdulillah semuanya hadir hari ini. Sudah siap belajarnya? Kerapiannya sudah siap hari ini? Kerapian pakaiannya? Sudah siap, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu, sebagai kita cinta terhadap tanah air. Silakan Cahaya maju ke depan.
kelas dulu. Apa kesepakatan kelas kita hari ini anak-anak ibu? Yang pertama, tidak boleh bicara. Apa lagi? Tidak boleh bergaya. Apa lagi? Kreatif. Apa lagi? Tertib. Ya apa? Tidak boleh mengganggu teman. Iya. Sekarang ibu hari ini mau tanya, pembelajaran yang terdahulu, pembelajaran kita apa nak? Nah, kita sudah mempelajari perubahan wujud benda. Nah, hari ini ibu mau tanya, apakah anak ibu pernah berolahraga? Nah, olahraga apa yang kalian sukai? Dari olahraga tadi ibu ambil sepak bola. Menggunakan apa kita main sepak bola itu? Kaki. Dengan cara apa kita menendang? Berarti itu adalah gaya apa? Iya, gaya otot. Sekarang ibu mau tanya lagi, kalian pernah naik sepeda? Sepeda. Sekarang ibu tanya, apa yang terjadi kalian naik sepeda kalau berhenti? Nah, meremnya, iya merem. Merem itu terjadinya apa? Ya, di jalan aspal itu terjadinya gaya apa? Gesek. Berarti pembelajaran kita hari ini adalah apa? Apa sih? Gaya gesek, yaitu pengaruh gaya terhadap benda. Yaitu apa tadi? Gaya gesek dan gaya otot. Iya. Sekarang Putri tolong bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Adik-adik simak videonya dengan baik ya. Pada halaman 64 ini bisa adik-adik perhatikan percakapan antara Aga dan Dara. Yuk kita pindahkan kontainer ini agar teman-teman di luar bisa bermain dan membaca bersama, kata Aga. Kemudian Dara menjawab, bagaimana kita memindahkan kontainer yang besar dan penuh benda ini ya? Adik-adik, apa sih kira-kira yang bisa dilakukan Aga dan Dara agar mereka bisa memindahkan kontainernya ke depan? Tentunya kita jawab yang diangkat, gitu kan? Lalu mereka pun mencoba mengangkatnya. Bisa sih, tapi ternyata kontainernya berat dan mereka tidak kuat. Kemudian Aga dan Dara mencoba cara yang lain. Aga mencoba menarik dan Dara mencoba mendorong. Nah, ternyata cara ini bisa. Lalu Aga dan Dara tadi mendorong dan menarik benda ya. Kira-kira gaya apa sih yang mereka gunakan? Ternyata mereka menggunakan gaya otot. Jadi gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan dari manusia atau hewan menggunakan otot pada tubuh mereka. Pada kegiatan sehari-hari, manusia menggunakan gaya otot untuk melakukan aktivitasnya. Kemudian contoh pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari seperti melangkahkan kaki ke depan. Nah, ini dapat membuat tubuh kita berpindah tempat. Kemudian saat makan, kita menggunakan gaya otot di rahang untuk mengunyah makanan agar menjadi lebih halus dan dapat kita telan. Kembali ke kontainernya Aga dan Dara tadi, ketika Aga dan Dara memberikan gaya dorong dan gaya tarik, maka akan terjadi gesekan antara kontainer dan permukaan lantai. Nah, hal inilah yang menyebabkan terjadinya gaya gesek. Jadi, gaya gesek itu muncul ketika ada dua benda yang saling bersentuhan. Arah
gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda. Sini gaya adalah gerakan menarik atau mendorong yang menyebabkan pergerakan pada benda. Nah, lihat di sana ada gambar, ada yang sedang apa dia? Tadi ada yang sedang mendorong, ada yang sedang menarik. Gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan dari otot manusia atau hewan. Di sana ada gambar, contohnya apa? Apa di sana dia? Tari tambang. Nah, ini ada ibu sedang apa dia? Nah, menggendong anak. Nah, gaya gesek adalah munculnya karena dua benda yang saling bersentuhan tadi. Nah, di sini ada sedang apa dia, Nak? Nah, bersepeda. Sini bersentuhannya antara apa di sini? Nah, dia merem dengan permukaan aspalnya atau jalannya tadi. Nah, di sini sedang ada berolahraga. Dia menggunakan apa di sini? Nah, sepatu yang apa dia? Nah, sepatu yang ada yang rodanya, ada yang Nah, di sana dia terjadinya persentuhan juga antara aspal dua. Kita perwakilan. Siapa? Amira sama Mariatu. Satu, dua, tiga. Ulang lah. Satu, dua, tiga. Siapa yang menang? Almira, tepuk tangan dulu. Iya. Ini Ibu ada benda. Bagaimana ini cara kalian mengangkat supaya benda ini bisa terangkat, memindahkannya? Ayo diangkat, bisa nggak diangkat? Ayo. Bisa nggak dulu? Lalu, nah, nggak bisa diangkat dengan apa, Sam? Ayo, Sam. Iya, kita lihat, Sam. Iya. Ya, duduk, Sam, silahkan. Sekarang, Ciko, silahkan, Ciko. Nah, ya, Ciko. Nah, Ciko ini mengangkat dengan apa dia memindahkan barangnya? Dengan gesek. Dengan apa dia? Dengan apa? Dengan apa tadinya? Hah? Apa? Dengan apa dia tadi? Mendorong. Itu mendorong tadi menggunakan gaya tangan, menggunakan gaya. Nah, menggunakan gaya gesek dia. Nah, berarti kalau barang itu dipindahkan, berarti dia mempunyai apa? Gaya. Iya, gaya apa namanya? Gaya apa? Gaya apa tadi? Gaya otot sama tadi, sama gaya. Nah, gaya gesek. Iya, berarti sudah tadi percobaan kalian. Sekarang Ibu mau membagikan kelompok. Nah, Ibu bagi 3 kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti Ibu bagikan FAPD-nya. Kalian diskusikan lalu presentasikan ke depan perwakilan. Apa? Nah, berapa kita sepakati dulu waktunya? Berapa? 10 menit. Ya, 10 menit. Yalah, 10 menit. Ya, sekarang Ibu bagikan dulu.
gaya adalah interaksi pada benda dalam bentuk tarikan atau dorongan. Nah, interaksi ini akan menggerakkan benda bebas. Artinya, benda yang tadinya diam kemudian menjadi bisa bergerak. Lalu, Aga dan Dara tadi mendorong dan menarik benda ya. Kira-kira gaya apa sih yang mereka gunakan? Ternyata mereka menggunakan gaya otot. Jadi gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan dari manusia atau hewan menggunakan otot pada tubuh mereka. Pada kegiatan sehari-hari, manusia menggunakan gaya otot untuk melakukan aktivitasnya. Kemudian, contoh pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari seperti melangkahkan kaki ke depan. Nah, ini dapat membuat tubuh kita berpindah tempat. Kemudian, saat makan, kita menggunakan gaya otot di rahang untuk mengunyah makanan agar menjadi lebih halus dan dapat kita telan. Gesekan, maka gaya gesek akan semakin besar. Jadi adik-adik, benda yang memiliki luas permukaan yang lebar akan terasa berat saat didorong. Lalu, bagaimana sih cara untuk memperkecil luas permukaan benda? Yaitu dengan memberi roda atau kaki-kaki kecil. Nah, cara ini membuat gaya gesek semakin kecil sehingga benda akan terasa lebih ringan saat diberikan gaya dorong atau tarik. Saat benda didorong atau ditarik, akan ada gesekan antara permukaan benda dan permukaan lantai. Besar atau kecilnya gaya gesek dipengaruhi oleh beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu posisi lintasan. Nah, mau mendatar atau menurun. Kemudian yang kedua, luas permukaan benda yang bersentuhan, misalnya bulat atau kotak. Kemudian yang ketiga, permukaan lintasan, mau rata, bergelombang, kasar, halus, atau licin. Kemudian berat sebuah benda. Nah, semakin berat suatu benda, gaya geseknya juga akan semakin besar. Contohnya, gelas berisi air akan memiliki gaya gesek yang lebih besar dibanding gelas yang kosong. Selanjutnya, gaya gesek dapat diperbesar atau diperkecil sesuai kebutuhan manusia. Nah, berikut ini beberapa cara memperkecil gaya gesek. Yang pertama, pemberian pelumas atau oli pada roda atau lantai sepeda. Kemudian yang kedua, penggunaan roda untuk mendorong benda agar lebih mudah dipindahkan. Yang ketiga, penggunaan kur pada sepatu pemain bola ini bertujuan agar pemain bola tidak tergelincir saat berlari dan menendang bola di lapangan. Yang kedua, membuat alur-alur pada ban mobil atau motor. Nah, ini pasti kita semua pernah lihat kan? Untuk menghindari slip atau tergelincir di permukaan jalan yang licin. Itulah kegunaan alur-alur pada ban mobil atau ban motor tersebut. Kemudian yang ketiga, memberi rantai pada roda mobil saat musim salju. Nah, adik-adik, berikut manfaat gaya gesekan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membantu benda bergerak dapat tergelincir. Kenapa sih permukaan aspal jalan raya dibuat agak kasar? Nah, ternyata hal ini bertujuan agar mobil tidak slip ketika bergerak di atasnya. Adanya gesekan antara ban dan aspal menyebabkan mobil dapat bergerak tanpa tergelincir. Kemudian yang kedua, menghentikan benda yang sedang bergerak. Contohnya, rem motor digunakan agar motor dapat berhenti saat sedang bergerak. Nah, semakin gundul. Contoh lainnya seperti sol sepatu, jika sering kita gunakan maka ia akan semakin cepat menipis. Jadi apa saja yang sudah kalian pelajari? Yang pertama, gaya adalah dorongan atau tarikan yang akan menggerakkan benda bebas. Kemudian yang kedua, gaya membantu kita memindahkan benda. Gaya bisa membuat benda diam menjadi bergerak. Yang ketiga, saat kalian mendorong, menarik atau mengangkat benda, berarti kalian menggunakan gaya otot. Yang keempat, jika kedua benda bergesekan, maka akan terjadi gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang berlawanan arah dengan arah gerak benda. Yang kelima, gaya gesek dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu kasar atau licinnya permukaan, kemudian besar atau kecilnya luas permukaan, selanjutnya berat atau ringan suatu benda. Benda yang lebih berat akan memperbesar gaya gesek walaupun bentuk ukurannya luas. Oke, sampai di sini dulu materi hari ini. Untuk materi lanjutan, silahkan adik-adik tonton video selanjutnya.
Mohon maaf atas segala kekurangan dan sampai jumpa. Di meja kursi yang berada mudah didorong dan kursi yang tidak berada susah didorong. Gaya apa yang bekerja pada saat kalian mendorong kursi tersebut? Gaya otot. Apakah permukaan benda dapat mempengaruhi gaya gesek? Gaya gesek muncul karena dua benda yang saling bersentuhan. Tulislah kesimpulan dari percobaan yang kalian lakukan. Gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan dari otot manusia atau hewan. Gaya gesek muncul dua benda yang saling bersentuhan. Iya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada tanggapan dari kelompok lain? Ada? Ya, silakan. Oh iya, nah lebih serius lagi ya. Tepuk tangan dulu untuk Sipa. Sekarang kelompok 2. Apakah permukaan benda dapat mempengaruhi gaya gesek? Ya, karena jika permukaan benda tersebut besar akan sulit untuk didorong. Karena supaya benda tersebut lebih mudah didorong, diberikan tulislah kesimpulan dari percobaan yang kalian lakukan. Setelah kursi beroda mudah didorong, sedangkan kursi tidak mendorong lebih sulit didorong. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok lain? Ada? Permukaan berbeda warna, padat dan licin, dan sering mempengaruhi besar mana benda lebar. Iya. Sudah? Ya, silahkan kembali. Kita tepuk tangan untuk kelompok 3. Ada tanggapan atau pertanyaan? Ada. Iya, tepuk tangan untuk Cahaya. Ada lagi? Oh iya, Sam. Iya, kenapa gugup ya Sam? Tepuk tangan untuk Sam. Kalian hari ini sudah melaksanakan presentasi dengan baik.
Sekarang sampai sini ada yang mau bertanya? Hah? Ada yang mau bertanya? Oh, Sipa, silakan Sipa. Oh, gaya gesek kata Sipa adalah, siapa yang bisa menjawabkan? Siapa bisa? Gaya gesek, oh Cahaya, silakan Cahaya. Oh, bagaimana pengaruh gaya terhadap benda? Ayo, siapa bisa menjawabkan? Bisa, Reza? Anissa? Iya, Anissa. Anissa, silakan. Gaya adalah gerakan menarik atau mendorong yang menyebabkan pergerakan pada benda. Selain membuat benda bergerak, gaya juga bisa mengubah arah, kecepatan, bahkan mengubah bentuk benda. Iya, tepuk tangan untuk Anissa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada? Kalau tidak ada, kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Nah, siapa yang bisa lagi? Gaya adalah siapa? Sipa? Yang tadi menonton bulan. Gaya adalah gerakan menarik atau mendorong yang menyebabkan pergerakan pada benda. Selain membuat benda bergerak, gaya juga bisa mengubah arah, kecepatan, bahkan mengubah bentuk benda. Iya. Tepuk tangan untuk Maila. Ya. Siapa bisa menyebutkan gaya otot adalah? Wes? Yang lain? Dengarkan. Gaya otot adalah? Gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan dari otot manusia atau hewan. Iya, benar salah? Benar. Sekarang kita lihat gaya gesek adalah? Gaya gesek? Maria tuh, ya. Gaya gesek muncul karena dua benda yang saling bersentuhan. Iya benar. Gaya gesek adalah gaya yang apa? Yang bersentuhan. Iya. Iya. Sekarang Ibu mau membagikan lembar evaluasi. Lah, nanti dikerjakan secara mandiri, sendiri-sendiri. Berapa waktu yang kita perlukan? 5 menit. Iya, 5 menit. Ya, kerjakan sendiri-sendiri. Ya.
kalian sudah mengerjakan lembar evaluasi. Ya, sekarang bagaimana pembelajaran kita hari ini? Tidak ada, alhamdulillah ya. Sekarang pembelajaran kita hari ini sudah berakhir. Sebelum kita meraih pembelajaran, kita berdoa dulu. Silakan Wais pimpin doa. Silakan duduk, guys. Kembali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.